Jangan lupa like, subscribe, and share video ini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Tiara Putri Widiawati, NPM 210510100004 dari Program Studi Arsitektur UPN Veteran Jawa Timur. Dalam rangka pemenuhan tugas arsitektur kontekstual, di sini aku akan menganalisa ruang publik. Ruang publik yang akan aku jadikan bahan studi ialah mangrove atau hutan bakau. Pepohonan di kawasan ini tumbuh subur pada daerah pesisir atau bibir pantai. Kebun raya mangrove Gunung Anyar ini beralamat di Jalan Gunung Anyar Tambak, Kota Surabaya. Ruang publik mangrove ini hadir yang pertama pada faktor alamiah sebagai pelindung pesisir dari erosi gelombang besar. Akar-akar tanaman dapat menstabilkan tanah di sekitar. Mangrove juga berperan sebagai berkembangnya habitat dan terjadinya rantai makanan. Seringkali kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi, lembaga, maupun masyarakat di sekitar untuk menanam pepohonan di mangrove dengan tujuan ikut dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan alam. Pada ruang luar daerah mangrove ini terdapat jalan berpaving sebagai akses utama pengunjung yang cukup lebar, serta jogging track sepanjang 20 meter yang terbuat dari bambu dan kayu yang tersusun memanjang melintasi kawasan mangrove. Di sepanjang jogging track sudah dilengkapi dengan foto dan pusat informasi mengenai jenis pepohonan yang ditanam. Ruang luar dibuat sedemikian rupa agar memudahkan akses pengunjung dan sebagai daya tarik untuk mengunjungi kawasan mangrove ini. Tempat ini dikategorikan sebagai ruang publik karena dirancang untuk memenuhi kebutuhan aktivitas makhluk hidup, di antaranya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ruang yang didominasi oleh lingkungan alami, sebagian besar lahannya juga terbuka, hanya ada fasilitas-fasilitas tertentu saja yang tertutup elemen fisik. Kebun raya mangrove ini sudah sesuai dengan fungsi dan kebutuhan penggunanya. Di tempat ini, keberlanjutan kebutuhan makhluk hidup terjalin sangat erat antara tumbuhan dan hewan sebagai faktor alami dan ekologi, dengan manusia yang beraktivitas di dalamnya untuk menunjang faktor kesejahteraan ekonomi. Di sini kita dapat banyak melihat aktivitas seperti masyarakat yang berkunjung, bersantai di Pujasera, menunggu antrian wisata perahu, selfie di spot foto, melihat informasi jenis pepohonan, merawat bibit tanaman, dan masih banyak lagi. Banyak sekali fasilitas yang ada di kebun raya mangrove ini. Yang pertama, ada tempat parkir kendaraan yang sangat memadai untuk roda 2 maupun roda 4. Oh iya, aku lupa kasih informasi ya. Untuk masuk ke kebun raya mangrove ini gratis loh, tanpa dipungut biaya. Kita hanya membayar biaya parkir saja untuk sepeda motor sebesar Rp5.000. Awal masuk disambut oleh loket. Kita disuruh mengisi buku pengunjung terlebih dahulu. Terdapat fasilitas klub car bagi kalian yang mau keliling tapi nggak mau capek. Nah, kebetulan ini aku berkunjungnya pas bareng bocil-bocil lagi study tour. Jadi seru banget karena rame, jadi berasa seumuran. Lalu kita bisa melihat petanya dulu, biar kita tidak tersesat. Lanjut masuk ke kawasan jogging track. Nah, di sini kita bisa selfie dulu nih. Terus kita bisa lihat pusat informasi jenis pepohonan. Canggih ya. Kita bisa tahu informasi itu hanya dengan scan barcode aja. Nah, di sepanjang aku melewati kawasan jogging track ini, terdapat gazebo-gazebo kecil dari bambu yang fungsinya sebagai tempat istirahat, duduk-duduk, karena kan capek kalau kita harus jalan terus. Pas di tengah-tengah jogging track juga terdapat fasilitas gazebo de Chandra yang fungsinya juga bisa dijadikan tempat istirahat dalam skala manusia yang banyak, maupun bisa juga digunakan sebagai gathering.
Tidak perlu khawatir, karena di sini juga sudah lengkap dengan fasilitas seperti musola, kamar mandi, dan yang paling menarik di dalamnya terdapat micro library yang nyaman banget. Selain kita bisa duduk bersantai sambil membaca informasi, juga tersedia banyak sekali buku yang dapat kita baca di sana. Wah, ternyata kebun raya mangrove ini juga sudah mendapat banyak sekali penghargaan loh guys. Selain itu, juga ada fasilitas ruang auditorium tertutup untuk acara-acara resmi. Kita jalan terus. Ya, lanjut kita menemukan Menara Marina. Kok nggak asing? Tapi menara yang ini beda. Cukup menarik untuk kita coba naik ke atas. Dan ternyata bagus banget view dari atas menara ini guys. Kita bisa melihat luasnya hutan bakau hingga tambak yang ada di sekitar kebun raya mangrove ini. Tidak kalah menarik juga, di sini juga terdapat wisata perahu. Biasanya kalau kita naik perahu ini, kita akan dibawa menyusuri sungai, hutan bakau hingga ke garis tepi pantai. Selanjutnya, terdapat Science Center dan galeri pembibitan sebagai tempat observasi serta perawatan pada bibit-bibit pepohonan yang akan ditanam. Tempatnya estetik banget, bisa juga dijadikan sebagai spot foto. Aku sudah jalan sejauh ini di tengah cuaca yang panas, dan yang pasti aku membutuhkan yang dingin dan segar. Alhasil, aku menemukan Pujasera yang banyak sekali stand UKM yang menjual makanan dan minuman. Segar. Aku bantu spill nih ya. Harga makanan dan minumannya nggak mahal kok. Start 10.000 aja, udah dapat makanan. Start 5.000 aja, kalian udah dapat minuman yang segar di sini. Bisa lah ya, kalau kita jadikan tempat santai sambil ngobrol di sini. Dan yang terakhir ada outlet merchandise yang di dalamnya terdapat produk kebun raya mangrove seperti kaos, topi, tas, tanaman, dan masih banyak lagi yang dapat kalian beli sebagai buah tangan. Nah, kesimpulannya, tempat kebun raya mangrove ini banyak banget kegunaannya. Selain untuk keseimbangan alam, tempat ini juga dapat menjadi pusat edukasi, juga berwisata keluarga guys. Kayaknya ini udah capek banget ya. Cukup di sini ya, aku spill banyak soal kebun raya mangrove Gunung Anyar. See you to the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.